Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu al-bahrul fahamatu Jalaluddin as-Suyuti rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke mengenal makna warid pada surat Abasa. Abasa wa tawalla. Di sini langsung bahasanya masuk pada ayat ke-15, marfu'atim mutahharah bi aidi safara. Siapa yang berkehendak mengingat peringatan itu, dia mengingatnya. Fi suhufim mukarramah, ada pada suhuf yang dimuliakan, marfu'atin ditinggikan, mutahharatin disucikan, bi aidi safara, berada di tangan-tangan safaroh. Safaroh ini dari kata safaroh. Safaroh yaskuru, makna aslinya berjalan. Tapi pada saat yang sama, safaroh di sini juga berarti menulis. Apa hubungannya berjalan sama menulis? Ya, hubungannya orang yang melakukan perjalanan sesungguhnya dia sedang menulis ceritanya, begitu. Kira-kira lah ya. Karena itu di situ kemudian sifron itu diartikan kitab, produk daripada tulisan. Ya tentu tidak harus pakai pena dan kertas meskipun administrasinya begitu ya. Tetapi kata sifrun itu oleh Al-Quran juga digunakan untuk makna kitab itu. Kama salil himari yahmil asfar. Orang yang punya kitab apapun, sudah punya pedoman, punya buku, punya segalanya, tapi kok nggak bisa memahaminya atau sanggup memahaminya tapi tidak melakukannya, itu ya seperti keledai yang nyunggi kitab. Kama salil himari yahmilu asfara. Oleh karena itu di sini langsung diartikan safarotin itu bentuk jamak taksir dari safir, safirun. Karena itu di sini langsung diartikan kata batin, kata batin. Maksudnya malaikat pencatat. Artinya kitab atau peringatan yang dipredikati diterangkan dalam ini itu betul-betul luhur, sudah ada di suhuf yang dimuliakan, posisinya ditinggikan, disucikan, ada pada malaikat-malaikat yang suka melakukan perjalanan, banyak pengalaman, juga pencatat, kiromin barorah, mulia lagi malaikat. Itu kira-kira. Lanjut ke
wa inaba wa qodba. Wa qodba, qodban di sini kalau kodobanya ya artinya menutuh itu memotong. Jadi qodban sebenarnya adalah potongan. Tapi di sini jelas dipakai bentuk nakiroh, jadi umum. Fa'ambatna fiha habba wa inaba wa qodba. Seperti sudah kita bahas kemarin itu, sebuah nama itu pasti terkait pada fungsinya. Jadi tidak ada satu nama pun yang tidak melibatkan fungsi gitu. Baik itu nama orang atau nama jenis, nama apa saja sebenarnya sudah itu sebenarnya karena fungsinya gitu. Atau kalau tidak begitu, kalau misalkan nama orang ya tafaulan, harapannya ke depannya bisa begitu gitu. Jelas apa fungsinya. Yang menarik di sini antara lain itu falyamburil insanu ila ta'amih. Ini urusan makan saja. Manusia disuruh melihat makanannya. Artinya kesemuanya yang dilihat makanannya itu pakai nazoro lagi. Suruh mikir. Yang dikonsumsi saya misalkan bako ini kan sembarang ini. Anna sobabun alma asobba, Allah nyebut langsung itu air pertama. Jadi tanaman, makanan itu pasti berasal dari tanah. Kalau tidak ada airnya ya nggak bisa tumbuh tanaman. Terus prosesnya berikutnya tuh masyakko kenal ardo syakko. Begitu air turun, biji pecah. Begitu biji pecah, fa'ambatna fiha habba, baru ditumbuhkan di situ. Kami tumbuhkan itu habba, bijian. Terus kemudian wa'inaba wa qodba, anggur dan qodba. Kalau di Kemenak diartikan sayuran. Diartikan sayuran maksud di terjemahannya Kemenak itu. Padahal mungkin ya lebih luas daripada itu. Jika diartikan qodban ini kodoba maknanya memotong, qodban potongan, maka berarti jika ini dimaksudkan sebagai makanan manusia, dia bisa diartikan sayuran. Karena sayuran biasanya itu dipotong gitu. Mau bayam, mau caranya dipuklek pakai apa itu ya dipotong memang. Caranya dipotong dulu kangkung kan dipotong. Jadi, tapi bisa juga dia berupa rerumputan. Kan kayak kangkung kan rerumputan juga itu sebenarnya. Suket-suketan yang menjalar di tanah. Tapi kalau kangkung kan bisa di tanah, bisa di air. Atau jenisnya berbeda keduanya itu. Tapi yang jelas maknanya lebih luas daripada itu. Nah, sedangkan di sini diartikan al-qottu. Al-qottu itu kalau nyari di kamus tumbuhan nanti akan ketemu, bisa diketik di Google itu. Nanti akan ketemu jenisnya medica, semacam semanggi. Kayak semanggi gitu modelnya. Nah, ini sulitnya bahasa Al-Quran. Dia juga meruang dan mewaktu, mungkin bahasanya W.S. Rendra itu. Jadi kata itu punya konteksnya. Kalau di masa dulu mungkin ya sudah dipahami dan selesai di masa para sahabat itu. Dan tahu betul apa inaban, apa qotban, apa habban, zaitunan, wanakhlan, dan apa pakai nakiroh semua ini. Itu sudah selesai itu dulu. Maksudnya itu sudah dimaknai gitu. Mereka tahunya begitu gitu. Tapi bisa jadi berkembang karena meruang dan mewaktu. Gitu bisa jadi lebih luas. Kalau di sini diartikan al-qottu ya sebangsa semanggi gitu. Nah, lalu kemudian ada fakihatan. Wa fakihatan wa abba. Nah, dari tumbuhan itu tumbuh kami setelah tanah kami pecah supaya betapa kuatnya biji-bijian itu ya.
tanah saja bisa pecah, tapi ya melalui proses yang nggak sebentar. Kalau kita lihat rekaman bagaimana pecahnya biji sampai tumbuh itu kan menarik sekali itu. Nah itu sangat runtun sekali ini. Setelah korban zaitunan, baru kemudian nakhlan. Setelah itu semua selesai, muncullah hadaiqo, kebun lebat, kemudian wafakihatan wa abba. Fakihah diartikan bebuahan kalau di sini. Nah, di sini ada fakihatan ay atimaro, atau kalau itu dijadikan dari hiya atimaru rotbatu ya bisa. Kalau dikasih ay ya bacanya ya atimaro arotbata. Itu fakihah di sini diartikan bebuahan yang segar, yang masih basah. Kalau melihat gelagat pertanian saat ini, saya akan mengikuti ya. Itu katanya ada efek psikologis ya. Ada efek psikologis dari menanam itu. Dengan menanam itu rasa percaya diri seseorang akan tumbuh. Begitu tumbuhannya tumbuh, rasa bahagia juga ikut tumbuh. Apalagi dekat dengan tanaman. Itu katanya begitu. Nah karena itu fakihah di sini yang dibatasi maknanya hanya pada bebuahan. Kalau dilihat makna aslinya justru ada unsur kebahagiaannya. Karena fukahah itu sesuatu yang lucu, yang membuat orang bahagia. Jadi hidupnya sudah yang pokok selesai. Di fakihah itu bukan makanan pokok. Kalau dalam makanan mungkin ada camilan. Camilan itu fakihahnya itu. Jadi konteksnya itu sudah kebahagiaan sebenarnya. Jadi dari awal kayak video yang sampai share itu, jadi menarik sekali. Jadi bahkan dari urusan makan saja sudah kemana-mana itu urusannya. Dan ini memang disuruh, kita itu disuruh mikir ke apa sih mbok pangan. Nah konsepnya kalau sampai lahir itu, kalau tidak lahir dari ribuan belasan tahun pengalaman, saya kira tidak lahir ungkapan itu. Jadi menanam yang dimakan dan makan yang ditanam, itu kan keren sekali itu. Itu saya kira orang ini sudah falyanzuril insanu ila ta'amihi kayaknya. Ini udah sembarang ini. Wah ini mulai dari prosesnya ini, dari air sampai biji-bijian. Ya tentu zaitun dan nakhl sama inab itu mungkin tumbuhan lokal yang hanya ada di Arab, tapi saat ini tidak bisa begitu. Semuanya bisa diakal karena punya ilmu sudah. Yanzuril insanu ila ta'amihi. Di Bedengan sini ada, di Sabrang sini ada kurma sudah ya. Kurma ajwa apa itu ya, bentuknya kuning itu ada di Sabrang sini. Apa sebenarnya sudah bisa ditandur gitu, gak hanya tumbuhan Arab aja itu. Jadi saya kira ini umum, sifatnya umum. Hadaik itu, kebun-kebun itu umum sudah, sangat luas sekali. Lah fakihah ini selain menunjukkan aneka ragam proses dari awal pengairan sampai kemudian pecahnya tanah, lalu kemudian jadi itu saya kira fakihah di sini sudah mulai pada efek bahagia. Jadi fakihahnya itu tidak hanya sekadar bebuahan maknanya, tapi sudah menikmati hasil. Jadi setelah proses itu, ternyata urusan makan aja sampai kayak gini. Bahkan sesuatu yang sekadar kita makan itu rumitnya bukan main. Kalau kita bisa mengalami proses itu kan bahagia itu, tahu dari mana asal muasalnya apa yang kita makan itu. Jadi jelas betul. Maka tidak aneh kalau kemudian
Mbah Nur Kemuning Pakis itu membagi pekerjaan itu menjadi 3 saja, jadi tani, buruh, dagang. Saya kira tidak ada yang di luar itu sudah. Jadi tani, buruh, dagang. Tani itu produsennya. Dan tujuannya tentu yang dimaksudkan tani bukan profesi, tapi di situ kata kerja yang bisa siapa saja yang menanam, bisa siapa saja. Dan saya kira dari video yang sampai share itu menarik, itu orang Klaten itu, wah itu keren tuh. Nah jadi saya lebih suka fakihah ini bukan hanya sekadar bebuahan, tapi juga ada rasa gembiranya di situ sudah. Jadi kelasnya yang pokok sudah selesai, di taman udah punya, inap sudah punya, sudah tahu juga ilmunya, prosesnya dari hulu ke hilirnya tahu gitu. Baru kemudian setelah itu wa'aban dan rumputan. Kok rumput? Rumput kan kesannya hanya hewan yang makan. Maksudnya bukan manusia, manusia kan juga hewan juga sebenarnya. Tapi ya rincinya di situ, mungkin yang khotban tadi itu ya rumputan jenis lain untuk fungsi lain, aban juga untuk fungsi yang lain gitu. Nah kesemua itu mata allakum wali an'amikum. Jadi kayak ungkapannya si orang Klaten itu, jadi begitu pagi itu kami makan, ya lelenya makan, ya ayamnya makan, anak-anak makan, tumbuhannya ya makan. Jadi pagi-pagi itu kayak pesta rasa syukur gitu. Wah keren orangnya. Ya ini ya pas juga Al-Quran, mata'allakum wali an'amikum. Kamunya makan, an'amnya kamu ya makan, bahkan tumbuhan yang kamu tanam ya makan. Dari proses jenis siklus yang menarik itu. Jadi yang dibutuhkan manusia telurnya, isinya, cangkangnya dibutuhkan tumbuhan. Begitu terus. Tumbuhan nanti jadi sampah, sampah jadi sampah organik, kasihkan maggot di, wah keren, Masya Allah, keren itu. Nah, terus kemudian langsung ke ayat berikutnya, nggak selesai ini. Musfiratun tadi sudah diawali oleh Al-Quran, bahwa yang disebut suhuf tadi itu mukarramah marfu'atim mutahharah bi'aidi safaroh. Bi'aidi safaroh itu, safaroh diartikan malaikat pencatat. Kalau sudah malaikat pencatat berarti ada urusannya sama buku, sama catatan, sama aktivitas baca. Jelas itu sudah. Kemudian di sini disebutkan bahwa pada hari kiamat nanti itu hari di mana orang itu lari dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari istrinya, dari anak-anaknya. Dia hanya ngurusi dirinya sendiri. Karena begitu menakutkannya hari itu, sampai dia lupa, yang dia ingat hanya dirinya. Itu di situ ada 2 wajah. Satu wajah wujuhu yauma idzin musfirah, dhahikatun mustabsyirah. Wajah bahagia, ada tawa. Ada wajah yang lain, wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Wajah berdebu, kusam, tidak enak dipandang. Saya kira wajah yang bersinar itu ada, karena di sini menggunakan kata musfirah. Jadi ada urusannya sama baca. Kan satu kata itu safaroh sama asfaroh. Nah, di sini musfiratun ini diartikan bercahaya. Nah, saya kira urusannya juga sama baca. Kebercahayaan orang itu ya karena baca. Dari mana yandurnya orang ila ta'amihi itu kalau tidak dari baca? Mikir tok nggak bisa, butuh wawasan, butuh input. Baru setelah ada input, ada bahan, diolah. Baru itu bisa bercahaya benar itu. Nggak usah nunggu di hari kiamat sudah. Di hari ini sudah bisa itu. Ya kayak itu tadi orang Klaten itu.
urusannya orang Klaten itu tuh musfiratun bener di situ. Karena itu kemudian di sini ditafsirkan musyrikotun, artinya bercahaya juga. Makna aslinya musyrikotun hubungannya sama masyrik. Masyrik sering diartikan timur. Timur itu adalah awal matahari terbit. Jadi musyrikotun itu menimur gitu artinya. Yang ada hubungannya dengan cahaya. Konon cahaya akan datang dari timur. Ya bukan konon, memang tiap hari dari timur. Kalau sampai dari barat kiamat itu. Dan saya kira hubungannya di situ. Langsung kemudian ke surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Di sini kuwirat diartikan ablamat. Ya enggak masalah. Kalau makna aslinya kuratun itu sesuatu yang bundar. Bundar yang kurah itu ya sesuatu yang bundar kuratun kita kebanyakan. Oh, di sini di kamusnya malah diartikan kota, distrik kecil. Kalau karo ya kuru melilitkan, dia membulatkan ke kepala itu. Dari serban dililitkan itu namanya karo ya kuru, orang Arab menyebutnya. Nah, karo kawaro yukawiru bisa bermakna memasukkan, bisa juga bermakna digulung. Kalau diterjemah mana kemenak itu digulung. Nah, di sini langsung diartikan ablamat, menggelap, menjadi gelap, sudah tidak ada lagi sinarnya gitu. Ya kapan? Ya pada waktu kiamat nanti. Ya kalau secara fisik ya, secara fisik ya, padahal kan tidak hanya urusan itu. Kalau tadi itu sudah di yauma yafirrul mar'u min akhi, itu aja udah kiamat itu. Ada orang nggak ingat saudaranya, ada orang nggak ingat istrinya, nggak ingat tetangganya, nggak ingat anaknya, kan udah kiamat tuh. Gitu kira-kira. Terus kemudian ingkadarot. Kalau kadarot itu artinya kotor. Ingkadarot itu ya kotor. Seharusnya menjadi kotor gitu artinya. Bisa juga karena biasanya kalau ada hawa yang kotor itu pandangan kita kan redup. Jadi idza syamsu kuwirat itu ketika matahari digulung. Di sini maksudnya menggelap. Kemudian ketika bintang gemintang ingkadarot. Di sini diartikan tagoyarot, berubah. Kalau di terjemahnya kemenak itu malah berjatuhan. Kalau diartikan berjatuhan itu soal persepsi atas bawah berarti. Gitu, yang jelas itu juga bermakna berubah gitu. Sama saja. Terus kemudian as-asa. As-asa kalau makna aslinya itu ya gelap atau berlalu. Mulai berjalan. Di sini al-lail wal-laili idza as-as, demi malam ketika berlalu atau menjadi gelap. Bisa juga bermakna berkeliling. Asa-asa itu. Baik, itu ya makna yang sekadar sangat terbatas sekali ya. Saya harus mengakui lemah. Makna Al-Quran begitu luas, selain jarak 1400 tahun. Memang luas sekali, nggak bisa langsung gitu. Ini hanya penyampaian tafsirnya Ibnu Abi Hatim. Jadi yang maksur, jadi kuwirat langsung diartikan al-lamat, ingkadarat langsung diartikan tabayyarat, as-asa diartikan akbarat. Di surat Abasa ini ada wujuhu yauma idzin musyrah, ada wujuhu yauma idzin alaiha wabarah.
Nah, di sini lebih dijelaskan lagi, lebih rinci lagi soal itu gitu ya. Nah, mulai dari apa namanya, peristiwa-peristiwanya itu, apa, peristiwa-peristiwa kiamatnya. Kalau yang itu kan yauma yafirul mar'u min akhi, itu soal pribadi orangnya. Begitu masuk ke sini suasananya, jadi mulai digali lagi lebih dalam lagi. Baik, selanjutnya ke surah Al-Infitar. Di situ ada kata fujirat. Surah Al-Infitar. Wa idzal biharu fujirat. Fujirat itu diartikan di sini dipancarkan. Ya, ba'duha fi ba'din, sebagian laut ke dalam sebagian yang lain, maksudnya bergulung-gulung itu berarti lautnya. Wah, dahsyat lah pokoknya. Nah, di terjemahannya Kemenak itu diartikan apa ini diartikan apa di Kemenak ini? Fujirat itu diluapkan, ya dipancarkan sama. Di sini di Ibnu Abi Hatim cuma dijelaskan dipancarkan itu maksudnya sebagian laut yang satu ditumpahkan ke sebagian laut yang lain. Ba'duha fi ba'din. Lalu kemudian ada kata bu'thirat, wa idzal quburu bu'thirat, ketika kuburan itu dibongkar, dicerai-beraikan. Namun di sini diartikan buhitha, dibahas. Kalau dilihat kaitannya, membahas itu kan membongkar sesuatu. Bahsul masail ya berarti membongkar masalah gitu. Namanya membongkar ya mencerai-beraikan, mengurai, menjadikan satu bagian ke dalam banyak bagian supaya bisa dianalisa. Sama kayak orang analisa itu ayat PCR itu ya, yang sejatinya bukan untuk mendeteksi virus tetapi menggandakan DNA, alat pengganda yang paling cepat. Untuk apa digandakan? Supaya bisa dianalisa, dicerai-beraikan dulu supaya bisa dianalisa. Jadi di sini diartikan buhita, dibahas, maksudnya diurai, dicerai-beraikan, dibongkar. Bentuk fisiknya gimana pasnya nggak tahu saya. Selanjutnya di surat Al-Mutaffifin. Di Al-Mutaffifin ini hanya satu kata di situ yang ingin disampaikan, yaitu masalah illiyin, dari kata ala yang artinya atas ya, kemudian dibangsakan kasih ya nisbah. Tapi ya kosakatanya Al-Quran tuh begitu. Ada hal-hal yang kita bisa menjangkaunya hanya pakai kias, pakai analogi, karena belum ada. Mungkin ada tapi tidak di sini. Mungkin gitu kayak iliyin ini modelnya. Nah, di iliyin di sini langsung diartikan al-jannah. Padahal Al-Quran sendiri mengartikan iliyin itu wama adraka ma illiyun, itu diartikan kitabum marqum. Itu di surat Al-Mutaffifin itu. Sama dengan wama adraka ma sijjin. Sijjin itu makna aslinya ya sajana, memenjarakan. Sijjin sesuatu yang memenjarakan. Nah, apa sijjin itu? Dijawab oleh Al-Quran sama kitabum marqum. Tapi karena di sini konteksnya adalah kitabul fujjari lafi sijjin, berarti sijjin itu sebuah tempat di mana di situ banyak catatan tentang orang-orang fujjar. Orang-orang fujjar itu justru di sini berbuat keji. Sama seperti sebelumnya itu ayatnya itu ada fujirat, yang seolah-olah laut itu apa namanya
mengkonotasikan hal itu, mengkonotasikan kekejian. Sepertinya kayaknya begitu. Atau Al-Quran ingin menyuguhkan betapa kayanya cara Al-Quran menyampaikan hanya dengan kata yang akar derivasinya itu sama, tapi punya makna yang berbeda jauh. Jadi kitab Al-Fujari ini kan orang-orang pendosa itu ada di sijil, catatan itu ada di sijil. Ya, makna sijilnya sesungguhnya kalau diartikan dari kata sajana, memenjarakan. Kalau ikut wazan fi'ilun, sijilun itu berarti sesuatu yang tugasnya memang memenjarakan. Karena itu kemudian dijawab sendiri oleh Al-Quran, apa itu sijil? Sijil itu kitabun marqum, kitab yang direkam. Rokoma ini maknanya bisa juga menulis. Menulis itu sesungguhnya kan merekam juga. Merekam ide, merekam kejadian, merekam amanah yang ingin disampaikan sembarang. Rokoma makna aslinya bisa menomori. Arokmu itu kan nomor, alamatut tartim, tanda baca. Jadi ada hubungannya semua untuk membatasi rekaman itu. Hanya yang aneh kemudian Illiyun juga diterjemahkan, juga disampaikan oleh Al-Quran, wa ma'adraka ma illiyun, itu juga kitabun marqum. Tapi bedanya kalau illiyun ini kitabul abror. Kalau catatannya orang baik itu ada di illiyin, catatannya orang buruk ada di sijil. Itu saya kira sudah logis. Sudah di penjara satunya, yang satunya ada di tempat yang tinggi di illiyin. Kalau diterjemahnya Kemenak kayak diterjemahkan, karena Al-Quran mungkin menerjemahkan illiyun ini sebagai istilah, jadi tetap ditulis illiyun. Kitabun marqum, sama kitab yang direkam, itu yang dicatat. Yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ya kira-kira begitu. Artinya dua hal mau baik mau buruk konsekuensinya sama-sama dicatatnya. Yang satu dicatat di sijil, yang satu dicatat di illiyun itu tadi, atau di illiyin itu. Ayat 18 itu. Nah, kalla inna kitabal abrori lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun. Baik, selanjutnya surat Al-Insyiqaq. Makna aslinya pecah, Al-Insyiqaq. Ketika langit pecah, terbelah, wa azinat li rabbiha wa huqqat. Nah, pada saat itu di sini ada innahu dhanna allayyahu. Haro yahuru itu mana aslinya memutih seputih-putihnya. Tapi di sini langsung diartikan yub'atsu, dibangkitkan. Padahal ya haro yahuru itu maklum, bukan majhul. Kalimat aktif bukan pasif. Makna gampangnya mungkin ya itu ya. Jadi kalau haro yahuru itu mana aslinya yang putih seputih-putihnya, gitu ya. Haro yahuru bisa juga bermakna kembali. Jadi haro yahuru itu bisa bermakna kembali. Kalau haro yahiru, hairoh artinya bingung. Jadi hanya beda wawu sama ya saja. Haro yahuru kembali, tapi di sini diartikan yub'atsu. Gampangnya begitu, maksudnya manusia itu menduga bahwa
dirinya, bahwa dirinya tidak akan dikembalikan. Maksudnya tidak akan dikembalikan itu tidak tidak akan dibangkitkan. Innahu dhanna allayahu. Dia dulu waktu di dunia udah bahagia sama keluarganya, sama sembarang, dan bahkan dia sampai menduga saya enggak akan dikembalikan. Terus kemudian yu'un, au'a yu'un sama dengan wa'a, bisa menghafal artinya, bisa juga sadar. Tapi di sini langsung diartikan yusirruna, melirihkan. Asarro yusirru, jadi bermakna melirihkan. Wallahu a'lamu bima yu'un. Bisa juga menyembunyikan artinya. Isror itu kan menyembunyikan, sirrun rahasia. Jadi Allah tahu terhadap segala yang mereka sembunyikan, mereka rahasiakan, mereka lirihkan, Allah tahu. Fabashirhum bi'adzabin alim. Kasih mereka kabar bergembira. Bener wes terus ngono. Siksa ini. Gitu. Ya, lah bahasa ngece. Fabashirhum bi'adzab, pakai kata basyir. Mestinya kan basyir itu membahagiakan. Kasihlah kabar gembira. Kabar gembira kok isinya siksa. Ya senangnya mereka begitu, terbalik-balik. Ya wes dikasih fabashirhum bi'adzabin alim. Baik, selanjutnya Al-Buruj. Al-Buruj di sini hanya ada satu kata, yaitu di kata Al-Wadud. Al-Wadud itu ya sama dengan mawaddah itu kalau mau dikembangkan maknanya. Ayat 14 ini. Wahwal ghafurul wadud, yang maha mencintai. Sudah pengampun, maha mencintai lagi. Tapi di sini diartikan Al-Habib. Kalau Al-Habib dua kemungkinan maknanya. Bisa maf'ulun, bisa fa'ilun. Bisa yang layak dicintai, bisa yang mencintai yang sesungguhnya itu ya Allah itu. Yang layak dicintai ya Allah itu. Gitu. Selainnya hoak. Allah dan Rasulullah. Baik, selanjutnya At-Tariq, surat At-Tariq. At-Tariq kalau toroko ya turuku ya maknanya bisa berjalan, bisa mengetuk. Bisa mengetuk. Di sini Al-Qur'an membuat apa maknanya? Lupa saya itu istilahnya, penciptaan makna baru dalam bahasa itu. Jadi wama adraka mat-tariq. Biasanya kan kalau wama adraka kan manusia nggak tahu. Nah di sini langsung dimaknai sendiri sama Al-Qur'an. At-tariq itu an-najmus tsaqib, bintang yang cahayanya menembus. Begitu. Di sini yang ingin disampaikan itu la qaulun fasl. Al-Qur'an itu la qaulun fasl. Perkataan yang memisahkan. Di sini diterjemahkan atau ditafsirkan sebagai hakun, pernyataan yang benar. Karena biasanya pernyataan yang benar itu sanggup memisahkan mana yang salah, mana yang benar, mana yang layak dan mana yang tidak layak, kira-kira begitu. Wama huwa bil hazl. Al-Qur'an itu bukan hazl. Makna aslinya hazala, yahzilu atau yahzulu itu kurus kering. Makna aslinya. Kalau dalam perkataan, maka perkataan yang kurus dan kering itu bisa diartikan perkataan yang tidak bermakna. Karena kurus bisa juga berarti gurau, tidak ada maknanya itu. Kalau kurus berarti urusannya sama daging. Karena itu biasanya perkataan yang tidak ada gunanya itu perkataan yang bukan daging gitu. Sementara perkataan yang atau obrolan yang
berisi atau isi buku yang berkualitas biasanya kan isinya daging semua, gitu biasanya. Itu cenderungnya. Ya, itu hazal. Hazala yahzulu artinya kurus. Kalau hazala fil kalami berarti dia berkata nggak ada gunanya. Langsung kemudian ke surat Al-A'la. Ini ada kata wusa'an ahwa. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu wusa'an ahwa. Zat yang mengeluarkan al-mar'a, tempat merumput hijau, padang rumput hijau. Al-mar'a itu faja'alahu wusa'an. Nah, terus kemudian rumput hijau itu dijadikan wusa. Wusa itu wusa yang situ banyak buihnya. Artinya tidak digunakan, tidak berguna. Sementara ahwa itu artinya hitam kehijau-hijauan. Mana aslinya? Karena itu ada pertentangan. Yang satunya kalau hitam kehijau-hijauan itu kan berarti bagus, bisa dikonsumsi oleh hewan. Sementara wusa, buih itu cenderung konotasinya itu nggak ada gunanya. Jadi di sini kemudian ada beberapa pendapat ulama tafsir itu wusa'an ahwa itu pisah. Karena tidak mungkin dua sifat saling bertentangan ada dalam satu benda. Dia hitam sekaligus putih kan tidak bisa. Pasti ada bagiannya. Dia hitam, putihnya itu berarti giginya atau matanya yang putih. Itu jadi tidak bisa satu benda punya dua sifat yang bertentangan. Kalau hitam ya hitam, bukan putih berarti. Kalau dia hitam sekaligus putih berarti ada bagiannya, bukan di tempat yang sama. Karena itu wusa'an ini memang jadi maf'ulnya ja'ala, artinya padang rumput yang hijau itu kemudian oleh Allah dijadikan berubah drastis menjadi tidak berguna bisa. Jadi wusa'an itu. Sementara ahwa ini menjadi sifatnya al-mar'a. Jadi Allah mengeluarkan al-mar'ah, padang rumput hijau yang ahwa. Itu kondisinya mar'ah itu dipredikati lagi sebagai ahwa. Hijau, hitam kehijau-hijauan. Itu kira-kira. Tapi di sini ahwa justru diartikan mutaghayyiran, berubah. Sementara di husa'an ini diartikan hasyiman. Hasyiman itu artinya repihan, yang hancur. Yang hancur lebur, hancur mana ada baiknya? Ya ada. Ada juga sih. Tergantung konteksnya itu kan. Jadi sesuatu yang hancur baik itu kan ada konteksnya. Itu enggak semuanya hancur itu kemudian konotasinya buruk kan. Cuma kalau di sini kayaknya sama. Jadi perbedaannya ulama mungkin di situ ya. Kalau sesuai dengan ini bisa jadi ahwa itu menjadi sifatnya wusa, bisa jadi. Karena di sini mutaghayyiran berubah, sudah tidak seperti awalnya. Hasyiman ini repihan, yang awalnya utuh menjadi repihan, sehingga wusa dan ahwa menurut tafsirnya Ibnu Abi Hatim ini sejalan, bisa jadi satu memang wusa dan ahwa. Tapi kalau ahwa disesuaikan makna kamus yang artinya hitam kehijau-hijauan, maka ahwa ini menjadi sifatnya mar'a itu menjadi bukan sifat sih bahasanya, hal mungkin ya, karena terletak setelah al-mar'a. Ahwa itu di sini kalau di kamus yang saya pegang ini dia sama kayak abiyat itu sifatnya, jadi isim sifat dia yang mengikuti wazan al-af'al itu, bukan sifat mubalagh, bukan isim tafdhil, bukan, hanya wazannya saja sama.
Jadi al-ahwa di sini yang berwarna hitam ke hijau-hijau. Jadi kalau pakai makna kamus, dua unggusa dan ahwa ini bertentangan, konotasinya bertentangan. Tapi kalau berdasarkan tafsir ini kayaknya satu, hasyiman dan mutaghayyirah. Hasyiman ini sesuatu yang repihan, jadi ada utuhnya itu yang bagus, repihannya konotasinya buruk. Nah, kalau ahwa ini yang asli ya, awalnya itu yang bagus itu yang lam yataghayyar, itu yang belum berubah itu, tapi di sini yang mutaghayyiran berubah, kira-kira gitu. Terus kemudian mantazakka di sini qad aflaha mantazakka, sungguh beruntung orang yang menyucikan diri, berupaya bersuci diri, bukan sok suci, berupaya untuk menyucikan diri. Ya maksudnya ya sembarang, bisa lewat kerjanya dia, lewat apa saja, pokoknya berusaha berbersih diri karena merasa dirinya masih belum bersih, jadi berusaha untuk bersih gitu. Nah, di sini dibatasi bersih dari apa? Minasyirki, dari sikap syirik. Gitu. Terus kemudian wadakara asma rabbihi fashollah. Selain berbersih diri, dia juga menyebut nama Tuhannya. Menyebut nama Tuhannya itu masih umum. Maksudnya maknanya masih luas. Di sini langsung dibatasi wahadallah. Nah, karena menyesuaikan dengan mantazakka tadi itu. Yang tazakka, yang orang yang tazakka minasyirki, bersih dari syirik, berupaya bersih dari syirik, itu adalah yang wahadallah, mentauhidkan Allah gitu. Lalu kemudian tidak hanya itu, fasollah, lalu kemudian dia sholat. Di sini langsung dibatasi sholatnya as-sholawatil khomsi gitu ya. As-sholawatil khomsa, sorry. Jadi dia menyolati sholat 5 waktu itu. Sholat, menjalankan sholat, beberapa sholat al-khomsa yang 5. Ya langsung menjadi terbatas. Tapi ya tetap saja kaidahnya seperti yang sudah sering saya sampaikan. Pesannya Mbah Mun kepada Gus Bahak itu, hak saambombomu moco kitab tafsir Al-Quran awsa'u minhu gitu. Al-Quran lebih luas. Itu kalau tidak baca kitab puluhan kitab tafsir nggak bisa ngomong gitu. Itu keren Mbah Mun. Keren. Nah, masuk ke surat Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah di sini ada beberapa kata yang dilangsungkan oleh Imam Asyuyuti, oleh di dalam riwayat tafsirnya Ibnu Abi Hatim yang dikutip oleh Asyuyuti ini. Al-Ghasyiyah makna aslinya yang menutupi. Terus at-tammatu makna aslinya itu segala hal yang luar biasa sebenarnya, kesimpulannya. Bisa burung onta, bisa kuda yang bagus, harta yang banyak, dan itu kan hal yang lazimnya membuat orang tercengang, atau matul kubra, membuat orang heran. Terus kemudian as-sokhoh, lah ini juga ada hubungannya dengan itu ya, sikap kagum, heran, kaget, itu kan hampir sama. Nah, di as-sokhoh ini suara, bunyi batu sama besi yang sedang berhantaman, itu as-sokhoh. Yang jelas ya, entah itu bunyinya dentingan, dentuman atau apa, monggo kerso yang jelas. Tapi yang mencengangkan, bunyi yang mencengangkan, bikin orang tercengang, as-sokhoh. Lalu kemudian al-haqqah. Al-haqqah ini dari haqqah, memang yang nyata, yang benar-benar terjadi. Terus kemudian al-qari'ah. Al-qari'ah itu qara'a artinya itu mengetuk pintu, ada hubungannya sama suara. Terus kemudian semua itu, nah ini utawi lafadz al-ghasyiyah, at-tammah, as-sakhah, al-haqqah dan al-qari'ah iku min asma'i yaumil kiamati, sebagian dari beberapa nama hari kiamat. Jadi Quran tuh punya banyak nama untuk hari kiamat itu.
sangat banyak sekali. Nah ini ada al-ghosyiyah atau kalau dilihat dari 5 kosakata ini ada 2 kosakata yang juga banyak dipakai oleh Al-Quran yang semakna. Jadi sesuatu yang mencengangkan itu kalau al-ghosyiyah kan yang menutup, mana aslinya itu yang menutup. Hal ataka haditsul ghosyiyah, nah itu wujuhu yauma idzin khasyiah. Yang menutup apa? Yang menutup akal, orang udah nggak bisa berpikir lagi. Itu yang mencengangkan begitu. Tapi kalau dilihat dari 5 kosakata ini ada 2 kosakata yang melibatkan indera pendengaran, as-sokhoh sama al-qari'ah, dan itu banyak sekali di Al-Quran itu. Ingkanat illa soyhatan, itu suara lagi itu. Hubungannya sama suara, teriakan. Ada lagi fa'idha nufikha fis suri, kan ketika ditiupkan dalam sangkakala itu suara lagi. Jadi suara ini punya level yang apa namanya, bisa nembus banyak hal. Nah, mulai dari suara yang kedengaran manusia sampai entah 20 hertz apa itu ya, saya tidak paham itu berapa desibel itu yang bisa didengarkan manusia itu. Kepakan sayap nyamuk, suara sembarang, itu kebanyakan memang bikin bingung kalau suara itu. Bahkan sampai yang memproduksi suara itu kadang sampai tengkar, nyaring-nyaringan suara. Sampai pilkada rebutan suara juga, padahal nggak ada suaranya. Wah, itu Gunawan Muhammad membahas suara itu keren sekali. Pak Gunawan Muhammad ini, padahal nggak ada bunyinya, tapi dianggap suara juga, berebut suara. Bahkan tiap waktu sholat itu kan rebutan itu. Rebutan suara, nyaring-nyaringan. Entah itu dari mana itu disebut syiar itu ya. Saya kok agak bingung ini ngerasa no. Ada satu masjid, ya jaraknya ke perkampungan itu mungkin, ke perkampungan Rama itu mungkin arah ke 8 penjuru itu mungkin ya. Ada beberapa yang dekat jaraknya beberapa rumah, ada yang jauh, ada yang macam-macam. Nah, itu satu masjid itu toanya itu 24 toa. Bah, 24 toa ini urusan suara kiamat bener ini. 24 toa. Jadi ke utara 4, masing-masing ke 4 penjuru itu 6. Wah, ini kayak apa bunyinya tetangganya itu ya. Diatur nggak mau ya, ruwet itu. Apalagi sekarang kena sound horeg, aduh, ini memang suara. Karena itu tidak aneh kemudian jika Al-Quran itu ingkanat illa soyhata wahidatan fa'idahum khamidun, hanya 1 kali suara udah buyar mereka. Tidak bisa itu dihalangi itu kalau suara. Sampai sekarang saja bom itu tidak ada yang bisa nyanyi kayak suaranya glodok itu, tidak ada. Wah, suara yang nembus sembarang, bisa menghancurkan sembarang, bikin bingung bisa, menghancurkan bisa. Ya itu ya. Ya mungkin karena itu juga mungkin karena efek yang destruktif itu, sehingga kiamat itu dibayangkan kayak gitu. Padahal tidak hanya itu yang disampaikan oleh Al-Quran itu. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Itu kiamat juga. Pada hari kamu melihat orang menyusui lupa sama yang disusui, itu aja udah kiamat itu. Berarti kan sudah ada ikatan kasih sayang lagi itu. Udah kiamat itu.
Nggak usah nunggu hancurnya sembarang. Akhirnya dibagi, ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Sembarang lah itu. Mungkin konotasinya lahir dari situ. Makanya kemudian saya sampai ambil kesimpulan sementara, jika kita tahu makna denotasi dari setiap kata yang akan kita bahas, itu persoalan selesai. Hanya cukup tahu makna denotasi saja. Jangan ke konotasinya dulu, ke denotasinya dulu. Meskipun saya bukan berarti menolak adanya konotasi, ya. Enggak. Karena tetap itu yang kasih makna ya manusia sendiri. Mengingat bahwa bahasa memang betul-betul arbitrer. Meskipun untuk bisa dipahami, yang mau tidak mau harus tetap ikut aturan budaya, ikut aturan kesepakatan, konsensus dan lain sebagainya. Bayangkan kalau kita tidak ikut aturan, tidak bisa dipahami. Saya maunya itu bilang iya tapi maknanya tidak, ya nggak bisa. Kalau bilang iya ya iya, orang maksudnya berarti tidak akan pernah bilang tidak. Ya gitulah kira-kira itu. Jadi saya ini kok nama kiamat ini ada banyak yang melibatkan suara. Banyak melibatkan suara. Karena mungkin Al-Quran juga sering nyebut inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula itu. Jadi sam'a didahulukan dan selalu mufrad. Nah, mungkin sudah tahu zaman itu ya, mukjizatnya Al-Quran itu. Yaitu tadi kata as-sam'a itu selalu mufrad. Karena fungsinya sejak awal sampai mati orang yang punya as-sam'a itu fungsinya sama. Tidak berubah, fungsinya tidak berubah, ya hanya mendengar itu saja sudah. Hanya mendengar saja sejak awal lahir, dan itu jangkauannya lebih jauh daripada mata, yang sama-sama 5 indera itu saja, dan yang itu merupakan sumber pengetahuan dari itu. Bahkan yang angel diakses itu saja, yang hanya bisa pakai pendengaran ya as-sam'iyat itu, perkara-perkara akhirat, siksa kubur, itu tidak bisa memang dibuktikan. Tidak bisa dibuktikan secara nyata, tidak bisa wilayahnya iman, karena sam'iyat. Kalau nggak ada yang ngabarkan, kita nggak tahu. Kalau sejak awal para rasul atau Nabi Muhammad nggak ngabarkan ada kubur, ada apa, ya kita nggak tahu. Karena sam'iyat itu. Dan itu suara urusannya lagi. Mbuh jan suara ini. Bahkan itu cara Ibnu Sina menyajikan pembahasan tentang ketuhanan itu, justru itu yang terakhir memang, yang terakhir. Jadi tahap awal itu logika dan bahasa itu wajib, itu sudah termasuk kaidah gramatika itu ada di situ. Jadi logika dan bahasa itu wajib. Baru kemudian matematika, naik lagi fisika, naik lagi musik. Kok iso nang musik gitu. Kayak bahasane asima atibai musik gitu. Pintunya katanya itu. Pintunya itu. Jadi sebelum ke wilayah ini belum bisa masuk ke metafisik, belum masih. Jadi pembatas antara yang fisik dengan yang metafisik itu suara itu. Jadi ilmu musik al-musiko itu punyaan siapa? 8 jilid itu. Ibnu Sina itu. Baru setelah itu di tahapannya kitab Asy-Syifa apa itu ya kalau tidak keliru itu. Jadi setelah musik ini baru ke ilmu nafas, ilmu jiwa. Setelah ilmu jiwa, karena sudah metafisik ini, baru kemudian ke ilmu uluhiyah, ke ketuhanan sudah. Selesai itu, tidak ada masalah itu sudah.
kalau langsung dilompati ini tidak bisa. Dan saya setuju itu. Meskipun ya anak sejak kecil sudah dikasih tahu, tapi ya sebatas kemampuan otak anak kecil. Tidak bisa didetailkan gitu, sudah doktrin levelnya. Tapi untuk bisa sampai ke uluhiyat ini kalau mau betul-betul ya itu tahapannya itu. Tidak bisa kalau tidak fisik dulu. Jadi memang mungkin beberapa orang yang tidak umum ya, kayak Nabi Yahya itu sejak kecil kan sudah, Nabi Isa itu sudah sejak kecil bisa sampai ke uluhiyat tanpa melalui proses ini karena orang pilihan. Tapi kalau umumnya orang ya saya kira tahapannya Ibnu Sina itu yang keren. Jadi logika, bahasa, logika, matematika, fisika, baru kemudian musik masuk ke ilmu jiwa, masuk ke ilmu ketuhanan. Pintunya musik dulu. Musik suara lagi urusannya. Lagi-lagi suara ini, embuh dan suara itu. Nah, kalau suara itu yang selain urusannya sama musik, sama ketukan, nada, mau diatonik, mau pentatonik, terserah, mau slindru, mau apa jenenge Jawa itu kan beda lagi itu. Nah itu pintunya emang di situ untuk masuk ke ilmu jiwa baru, ke ketuhanan. Itu juga masalah suara. Kalau sudah suara berarti tempo waktu jarak. Sudah logikanya begitu, matematis itu. Kalau ada suara ya berarti ada jarak yang ditempuh, ada waktu yang dihabiskan. Pasti itu sudah. Yes, Masya Allah, kayak urusan suara. Baik, wah kecapean ngomong suara. Saya tak istirahat dulu saya. Ini mlebu nang masalah kosakata ngono maneh. Kembali ke kosakata yang diperkenalkan oleh Al-Quran tapi referennya kita nggak bisa itu. Kayak surga neraka itu kan referennya kita nggak tahu. Kalau neraka, nar itu kan api ya, kalau api kan kita tahu api ada referennya, tapi kalau neraka kan nggak bisa itu kosakata abstrak apa konkret. Jadi referennya kita nggak tahu. Banyak Allah ya gitu, kita sebatas iman saja nggak bisa. Ada banyak kosakata yang begitu. Kayak ini dori'ain ini. Di sini diartikan syajarin min narin. Diartikan apa? Diartikan pohon dari neraka. Siapa yang pernah ke sana? Tamasya Kanjeng Nabi itu yang pernah. Karena itu informasi dari beliau diambil. Zakum itu lagi tunggalin. Kalau mana aslinya dori itu ya kayak fi'il mudhari itu. Maknanya itu yang mendekati atau yang sama. Sesuatu yang sama itu kan berarti dekat gitu. Yang mendekati. Doro ayu dori itu mendekati. Dori di sini justru syajarin minari. Kita pun sebenarnya tidak bisa tahu hakikat kesana, hanya mungkin mendekati saja. Mungkin itu alasannya ulama itu selalu bilang karena menyadari keterbatasan itu aqrabu ilal haq, cuma gitu bilang. Mungkin ini yang lebih mendekati kepada kebenaran. Tidak berani bilang benar. Sama kayak saya memahami ini juga nggak bisa begitu. Dori ya begitu ya. Cuma di sini itu dikasih tahukan. Dori itu bisa juga bermakna rumput kering. Rumput kering bisa juga bermakna rumput kering. Kalau diartikan rumput kering sebagai tidak bergizi, nggak bisa. Karena orang-orang peternak luar negeri itu justru yang dikasihkan tuh nggak kayak di Indonesia. Kayak di Indonesia itu memang ternaknya itu ada yang disebut rojo koyo rojo, selalu yang hijau-hijau yang dikasihkan. Memang kayak raja betul. Dikirain karena berpikir bahwa yang hijau itu yang banyak gizinya. Tapi peternak luar negeri itu membuktikan bahwa yang kering pun
gizinya tidak berkurang begitu. Sehingga kalau dhori ini diartikan rumput kering, ya kita tahu, malah yusi enak nungguin. Nah, ngono berarti. Nah, ini enggak. Karena mungkin ada kesalahpahaman seperti itu. Di sini kan langsung diartikan saja min narin. Orang malah sih ruwet ya. Karena itu Quran sendiri jelaskan la yusmin wa la yughni min ju'. Dhori itu gak bisa, ndak bergizi, ndak bisa bikin gemuk. La yughni min ju', gak bisa menyelesaikan rasa lapar. Mangan wong piro ae gak wareg. Terus ya gak ngareng lemu. Pokoknya susah gitu intinya. Nah, itu dari di sini sajarin minar. Saya nggak tahu kalau terjemahnya sajarin minar itu ya pohon dari neraka. Kalau lagunya itu Highway to the Hell mengrepot. Oh, enak lagunya itu. ACDC itu ya. Baik. Wana marik numrukun atau nimrikun, numrukotun atau numruk. Nimrikotun. Dua cara bacanya. Fu'lulun. Jamaknya namarik. Maknanya bantal. Kalau di kamus itu wisada. Tetapi di sini diartikan marofiq. Marofiq itu hubungannya sama mirfak. Ilal mirfaqain itu artinya siku. Berarti yang dimaksud ini adalah bantal yang biasanya di siku. Orang Arab kan seneng itu nih, biasanya duduk-duduk sambil nyiku bantal. Nah, itu kayaknya namarik itu bantal yang sifatnya kayak gitu. Bukan bantal-bantal yang biasa dipakai tidur, tapi bantal yang ada di kursi-kursi duduk itu loh. Kan biasanya dijengku pakai siku itu. Kelasnya itu sudah mewah. Jadi kalau orang-orang biasa itu kan tidak ada kayak gitunya kursinya itu. Tidak ada namariknya. Ini kelasnya sudah mewah kayak fakihah itu tadi yang pokok udah selesai. Nah gitu, ini fasilitas yang dikasihkan oleh Allah di surga nanti. Jadi ada wajah-wajah yang pada hari itu merasakan nikmat, usahanya memuaskan, ada di surga yang tinggi, tidak mendengar sesuatu. Loh, urusan suara mana? La tasma'u fiha laghiyah. Tidak mendengar suara gak jelas ya. Dapat 300 suara, tuku kabeh. Jelas orangnya. Nah itu tidak dengar kayak gitu kan nikmat. Tidak mendengar kajian lima, seenak kalau nggak suaranya jangkrik. Fiha ainun jariyah, fiha sururum marfu'ah fasilitasnya. Wa aqwabum mawdu'ah wa namariku masufah. Di sini namarik diartikan marofik. Nah mungkin itu tadi bantalnya itu. Tapi kalau di kosakata modern, kalau mirfakoh itu kan siku itu. Kalau di kosakata modern itu al-marofik al-amah itu artinya fasilitas umum. Itu bisa diartikan fasilitas. Kalau marofik, tapi kalau di sini ya saya kira bantal siku itu. Bantal siku itu hubungannya gitu. Terus kemudian ada lasta alaihim bimusaitir. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Kamu tidak berkuasa atas mereka Muhammad illa man tawalla wa kafara fa yu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar. Tugasmu hanya mengingatkan, kamu nggak berkuasa atas mereka, artinya kamu nggak bisa maksa gitu, nggak bisa maksa mereka. Tugasmu hanya mengingatkan aja, hidayah urusan saya. Nah di sini musaitir ini di Al-Quran memang di Rasam Utsmani itu ada musaitir ini, ada yang ada sinnya di bawah itu biasanya dikasih kode, ada musaitir, ada musaitir. Shot sama sin ini
agak punya makna yang sama. Ada siroto, ada ziroto, ada siroto, hampir sama itu, meskipun kesan berbeda. Nah, di sini saitoroh itu ya kekuasaan. Di sini musaitir itu orang yang berkuasa. Di sini diartikan jabarin, pemaksa. Coba kita cari kata. Kalau jababiroh malah membalut. Perban jabiroh. Ini jabar di sini diartikan maha kuasa. Atau tapi di sini karena konteksnya Nabi Muhammad, lasta alaihim bimusaitir, itu kamu tidak bisa memaksa atas mereka. Tapi di sini kalau orang biasanya ya lalim, sewenang-wenang, itu jabar artinya. Kalau Allah perkasa, kalau orang ya sewenang-wenang artinya. Kamu nggak bisa sewenang-wenang atas mereka, Muhammad. Bisa juga itu Rabbi firli warhamni wajiburni. Nah, kalau wajiburni di situ meskipun sama-sama jabaro, makna asal katanya sama. Kalau di situ diartikan menembel, gitu ya. Yang kurang itu digenepi, itu ujibur. Kalau ada orang retak ya diperban, diutuhkan lagi, kan rodok maksor, ada makna maksanya. Ya kira-kira begitulah. Ada jabar sebagai predikat manusia, ada jabar sebagai predikat Allah, tentu berbeda. Kayak Raufur Rahim itu kan sama, pernah jadi predikat manusia dan itu hanya manusia unggul, yaitu Rasulullah. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Nabi Muhammad oleh Allah sendiri dipredikati sebagai Raufur Rahim, di mana Raufur Rahim pun itu juga jadi nama dari Asmaul Husnanya Allah itu. Baik, selanjutnya ada Labil Mirsad. Labil Mirsad ada di surat Al-Fajr. Inna rabbaka labil mirsad, itu sesungguhnya Tuhanmu ada di mirsad. Mahwal mirsad, mirsad itu rosoda, itu artinya mengintai, bisa menghadang. Nah, orang itu kan kalau mengintai itu kan biasanya kan ngawasi. Makanya di sini langsung diartikan yasma'u wa yara, mendengar dan melihat. Meskipun kalau kita bayangkan mendengar dan melihat itu kan ada alat, ada apanya, alat mendengarnya pakai apa. Kalau nggak ada alat apa bisa mendengar ya. Kalau ke Allah ya tidak bisa dibayangkan begitu. Itu tahu, itu saja maksudnya. Alat pengintai itu rosoda. Jadi maksudnya itu inna rabbaka labil mirsad, maksudnya Rabbaka itu yasma'u, maha mendengar, wa yara, maha melihat. Gitulah kira-kira. Kata kerja sih, tapi langsung diartikan maha saja karena predikatnya Allah gitu. Baik, selalu mendengar dan selalu melihat. Jamma, kalla bal tukrimunal la tukrimunal yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin. Di sini ada wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jamma itu arti aslinya ya banyak, melimpah, bisa kumpulan. Al-jamul wafir itu kumpulan yang besar artinya. Bisa air yang melimpah ruah. Di sini langsung diartikan syadidan. Kamu mencintai harta itu keterlaluan, sampai zakat saja nggak mau, dipecah saja nggak mau. Konon zakat, sedekah dan sebagainya itu latihan supaya kita gampang meninggalkan dunia ini. Dilatih gitu, yang kita cintai apa dikasihkan supaya gampang melepasnya besok. Itu dilatih pakai zakat, pakai sedekah. Nek kana menen tuh hibunal malah hubban jamma, itu ya efeknya ya pelit itu tadi. Mau ngasihkan ke orang tapi
pengen imbal hasil, waduh investasi, waduh kasus itu, nggak bisa saya sampai sekarang. Saya lebih percaya itu, wa ma ataitu mir ribal yarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Wis gak kira yarbu indallah. Maksudnya ya apa wis gak iso yarbu indallah. Tapi wa ma ataitu min zakatin turidu nabihi wajhallah faulaika humul mudhifun. Nah itu kalau mau melipat gandakan harta ya solusinya itu ataitu min zakatin. Ya sedekah, ya zakat, ya apa saja itu investasi yang sesungguhnya. Apalagi sekarang ada tumbuh-tumbuhan itu, seperti tadi sudah kita ceritakan. Kita lihat makanan kita, ingat sembarang, ingat prosesnya, ingat dan terus aksi. Itu investasi besar. Investasi besar. Rasulullah sudah tahu sejak awal yang menanam satu pohon. Mamin muslimin yazra'u aw yagrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayaqulu tayru minhu illa kana lahu. Waduh, lupa saya itu hadisnya. Pokoknya tidak satu orang muslim pun atau orang yang menyelamatkan lah bahasanya Kanjeng Nabi, menanam apa saja sudah terus tumbuh dari situ, terus ada burung makan di situ, ada orang makan di situ, apa namanya, itu nilainya sedekah semua sejak ditanam. Wah kurang piye Kanjeng Nabi jan. Sedekahnya itu sedekahnya. Jadi nanam pohon ini Masya Allah kayak Mbah Sadimin itu keren orang ini ya. Ilmunya sedikit tapi amalnya banyak. Nggak kagian cocok wis nandur wis terus wis nandur sembarang aja. Nggak harus pohon, tapi yang konkret yang pohon itu fisik dulu baru kemudian yang metafisik ya. Nah, itu hubban jama, efeknya itu yang tidak diharapkan. Yamal waktu hibunal mola hubban jama, waktu hibunal mala hubban jama. Baik, selanjutnya wa anna, ini kata tanya ini, wa anna lahu dzikra. Ayat 23 ini. Waji ayauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insan. Udah eling-eling begitu jahanamnya dibawa lagi eling. Nah, begitu eling gak ada gunanya. Elingnya telat. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Di waktu dia dikasih kesempatan untuk ingat, untuk sadar, tidak sadar. Begitu sadar, tidak ada gunanya. Wa anna lahu dzikra, ya sudah. Kaifa lahu, bagaimana? Jadi anna di sini memang maknanya banyak. Bisa kapan, bisa di mana, bisa bagaimana. Ya, maknanya anna. Tapi di sini langsung diartikan kaifa lahu. Bagaimana bisa dia ingat atau bagaimana apa baiknya dia ngingat itu. Sudah waktunya sadar dan nggak ada. Itu kira-kira. Terus kemudian yang terakhir ini ada surat Al-Balad. Di situ ada kata an-najdain. Manusia itu sudah dikasih dua mata. Ayaqulu ahlaktu malal lubada. Ayahsabu laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menjadikan manusia berada dalam kabad. Kabad ini apa kesengsaraannya? Jadi, terjemahnya kemenak ini apa ini? Setelah Al-Tariq, Al-A'la, Al-Ghashiyah, Al-Fajr. Nah ini ada Al-Balad ini. Dalam keadaan susah ya benar, sengsara. Lu yaqulu ahlaktu malal lubada. Wis tak entekno kabeh harta ning akeh. Tapi ora enek gunane. Ya getun ya. Gara itu tadi basis imannya enggak ada mungkin. Ayah sabu alam yarahu ahad. Ayah sabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia menduga bahwa
nggak ada yang bakal mempersulit dia. Yaqulu ahlaktu malal ibadah, wis digugat kabeh Gusti Allah. Alam naj'allahu ainan. Lho kan wis takai mata loro. Walisana wa syafatain, takai lidah ya takai bibir loro. Wa hadainahu najdain, ya takai dalan loro. Siji elek, siji apik. Siji dalan petunjuk, siji dalan kesesatan. Terus takai kabeh. Jadi gak iso falak tahamal aqobah dan seterusnya. Tapi di sini yang ingin diartikan itu hanya an-najdain itu. Najdain itu makna asalnya jalan yang jelas. Sama-sama jelasnya sebenarnya. Yang sesat ya jelas, yang petunjuk ya jelas, sama-sama jelas. Nek ngalor nopo, nek ngalor kenang sapa, nek ngidul nang sapa itu jelas. Kira-kira begitu. Di sini langsung diartikan ad-dhalalah wal huda. Sama-sama jelasnya dua itu. Jalan manapun yang kau pilih asal semuanya akan bermuara kepadamu, kan gitu ya. Kira-kira ditolak gitu. Ya, kira-kira sampai di situ dulu ya. Ngapuraku sing akeh, matur nuwunku sing akeh. Muga-muga manfaat. Barokah fid dini wa dunya wal akhirah, diparingi lancar segala urusannya, ditambahi rezekinya, tambah barokahnya, tambah takwanya. Surah Asy-Syams, wallahu a'lam bishawab. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalamun qadimul la yumallu sama'u, tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin, bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu, dalilun li qalbi inda jahli wa hayrati, faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati, faya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah, ya Rabbi irhamni bihusni